Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskinya hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan muamalah, khususnya terkait dengan konsep harta dalam Islam. Tapi saya lihat ini banyak sekali jamaah remaja. Maka izinkan saya menyampaikan edisi muamalah spesial. Ini jarang-jarang saya lihat ada remaja ikut berjamaah sholat subuh di masjid kita ini. Jadi semoga ini bisa istiqomah, meskipun tidak di masjid ini, bisa di masjid lainnya. Masih dalam bab muamalah tapi tentang akhlak dan adab. Ada 10 disebut adabul asrah, adab-adab 10 yang sering kita lakukan. Mungkin kalau orang tua saya kira rutin menjalankannya, karena banyak dari orang tua kita terdahulu menyampaikan ajaran-ajaran yang sering kita lakukan pada kegiatan sehari-hari yang ingin saya jelaskan ini. Tapi untuk anak-anak remaja yang sekarang ini sulit ditemukan, maka untuk mengingatkan bagi orang tua yang sudah berumur, juga untuk memberitahu kepada remaja-remaja yang masih muda belia dan menjadi generasi Islam pada masa yang akan datang insyaallah. Ada 10 adab yang sering kita lakukan sehari-hari, yang itu diajarkan bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkannya. Jadi dalam Islam tidak ada satupun kegiatan aktivitas yang terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Semua sudah diajarkan sempurna. Hanya kita tinggal menjalankan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adab yang pertama namanya adabus salam, adab memberi salam. Idza laqita musliman, kalau kita bertemu dengan seorang muslim. Jadi ini muslim dengan muslim hubungannya, kita dengan orang yang beragama Islam. Fasalim alaihi qailan, maka seorang muslim jika bertemu dengan muslim lainnya harus memberi salam. Apa salamnya? Qailan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau muslim bertemu dengan muslim lainnya, berikan salam dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luntur ini kalau remaja sekarang. Ada yang hi bro, wah, apa singkatan-singkatan, bahasa-bahasa candid milenial, yang pada dasarnya itu bagian dari misi non muslim untuk menghilangkan tradisi dan sunnah seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi harusnya tetap istiqomah mengucapkan salam dengan teman, sahabat, best friend, ya, dan lain sebagainya, tetap menggunakan syariat yang diajarkan dalam Islam. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in salama alaika faqul, dan kalau ada orang yang memberi salam kepadamu dengan mengucapkan assalamualaikum tadi, maka ucapkanlah dengan jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dasar perintah dari syariat ini? Dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah menyebutkan wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada seorang memberikan salam kepadamu, maka ucapkanlah salam kembali dengan yang sama salamnya atau lebih baik.
Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka jawabannya harus sama, Waalaikumsalam. Atau kata perintah Al-Quran lebih baik. Lebih baiknya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu lebih baiknya. Sedangkan hadis Rasulullah menyebutkan hakul muslimi alal muslimi situn, hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu 6. Salah satunya, mahunna ya Rasulullah, apa hak seorang muslim dengan muslim lainnya yang 6 tadi? Salah satunya, idza laqitahu musliman fasallim alaihi, kalau kamu bertemu seorang muslim maka berikanlah salam kepadanya, itu adalah hak. Maka kalau ketemu, hak kita memberikan salam kepada muslim yang kita temui, dan hak yang didapatkan salamnya tadi mengembalikan salam semisalnya sama dengan salam yang diucapkan atau lebih baik dari salam yang disampaikan tadi. Rasulullah juga menyebutkan, kalau seseorang memberikan salam kepada saudaranya semuslim dengan mengucapkan Assalamualaikum, kata Rasulullah, falahu asru hasanat, maka baginya pahala 10 kebaikan. Kalau dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka kata Rasulullah, falahu isruna hasanat, baginya 20 kebaikan. Tapi kalau dia mengucapkan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah menyebutkan falahu salasuna hasanah, maka baginya 30 kebaikan. Jadi beda ganjarannya, yang tadi mengucapkan hanya Assalamualaikum dengan ditambah warahmatullah, dan yang sempurna wabarakatuh, maka setiap ganjaran yang diucapkan ternyata level kebaikan yang akan diperolehnya juga berbeda. Kalau tadi yang pertama 10, yang kedua 20, dan yang sempurna 30 kebaikan. Lalu bagaimana caranya mengucapkan salam muslim dengan muslim lainnya? Hadis Rasulullah menyebutkan yusallimur raqibu alal mashi. Jadi kalau kita bertemu, yang satu naik kendaraan, yang satu berjalan, hendaknya yang naik kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan. Naik sepeda motor ketemu temannya, maka yang naik sepeda motor lebih dulu mengucapkan salam. Yang kedua, al-masyi alal qaidi, kalau ada orang yang berjalan bertemu dengan orang yang duduk, maka orang yang berjalan tadi mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Ini adab dan akhlaknya. Dan yang ketiga, wal qalilu alal katsiri, kalau kita ketemu segerombolan atau sekumpulan orang yang banyak, lebih banyak dari diri kita, maka diutamakannya mengucapkan salam adalah yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, yusallimu saghiru alal kabiri, kalau ada anak kecil ketemu orang yang lebih dewasa, lebih tua umurnya, maka hendaknya yang kecil tadi mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua usianya atau lebih tua umurnya. Indah bukan? Sampai caranya saja Rasulullah mengajarkan bagaimana adab akhlak untuk mengucapkan salam antara satu muslim dengan muslim lainnya. Adab yang kedua, adab meminta izin, adabul istizan. Izin kemana? Masuk ke dalam ruangan. Jadi masuk ke dalam ruangan saja ada peraturannya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menjelaskan dengan detail. Dalam surat An-Nur ayat 27 sampai 28, tapi saya ambil potongannya saja yang singkat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk ke rumah atau ke ruangan, ghaira buyutikum, selain rumah kamu, hatta, sampai tastanisu, kamu meminta izin kepadanya, wa tusalimu, dan memberikan salam kepada pemiliknya, ala ahliha. Jadi tidak boleh masuk ke dalam ruangan atau rumah dengan tanpa meminta izin dan mengucapkan salam.
bahkan sampai pada ruangan kedua orang tua kita. Ini kalau kita selaku anak mau masuk ke kamar orang tua, maka izin terlebih dahulu dan ucapkan salam. Ini sudah hampir punah Pak dalam kehidupan dunia ini ya. Bagaimana seorang anak beradab masuk ke ruangan orang tuanya, itu banyak yang tidak diajarkan sekarang. Padahal Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan harus minta izin dan mengucapkan salam. Kalau kita kepada kedua orang tua saja mengucapkan salam, insya Allah masuk ke ruangan orang lain akan lebih patuh untuk bisa minta izin dan mengucapkan salam. Hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, idza sta'zana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji. Jadi adabnya kalau mau masuk rumah kita mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, jangan mengucapkan salam untuk yang keempat kali. Rasulullah memerintahkan kalau sudah 3 kali salamnya kembali pulang. Karena ada bapak ibu bertamu, salamnya 10 kali. Ya, di situ ada disediakan bel, mencet bel kayak bus lintas Sumatera. Wah, cet tang dong deng sampai jarinya pegel baru pulang ya Pak. Itu tidak baik. Ya. Rasulullah menyebutkan cukup 3 kali. Kalau ada bel di situ, pencet 3 kali, tidak ada respon dari dalam rumah, maka pulang. Kalau kita mengucapkan salam cukup 3 kali, kalau tidak ada jawaban dari dalam, maka pulang. Itu adabnya. Ya. Sekarang kan tidak, ada orang bertamu mencet bel, sak pegelnya tangannya dia pencet. Kalau tidak ada kemudian pulang. Atau salam, tapi salamnya berkali-kali. Sementara Rasulullah mengajarkan 3 kali. Kalau tidak ada respon, maka segera pulang. Dan berhentinya pun di depan pintu diajarkan Rasulullah, waqifan, berhenti an yaminil babi, si sebelah kanan pintu, au yasarihi, atau di sebelah kiri. Jangan berdiri pas di depan pintu. Kalau orang yang datang itu tinggi besar, gelap, di tengah malam buka pintunya kaget yang punya rumah, maka berdirinya itu di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Ya, jangan berdiri pas tepat di depan pintu, apalagi nepel pintu, ya. Jadi dibuka kaget yang punya rumah. Fa in adzina laka dakhalta. Kalau diizinkan masuk baru kita masuk, dipersilahkan. Tapi kalau tidak ada, tadi kita sudah salam tidak ada, falyarji, maka pulang. Tidak usah menunggu lama di depan pintu. Bisa jadi orangnya ada di dalam, tapi pada waktu yang dia tidak bisa menerima tamu, maka pulanglah setelah 3 kali kita mengucapkan salam. Atau kalau di zaman sekarang ada bel, 3 kali kita pencet bel, tidak keluar orangnya, segera pulang. Adab yang ketiga, adab makan. Ini aktivitas yang kita lakukan sehari, rata-rata normalnya 3 kali. Ternyata adabnya juga diperintahkan Rasulullah bagaimana makan dengan baik. Samillah, kata Rasulullah, sebutkanlah nama Allah. Karena makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lupa makan dikasih rezeki, dia lupa dengan yang memberikan rezeki kepadanya. Maka sebutkanlah, samillah, sebutkanlah nama Allah. Fitidai aklika, setiap kamu akan makan apa saja. Wasurbika, juga minum. Makan dan minum beda, jangan dijamak. Niatnya pagi, saya makan dan minum hari ini 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa. Setiap makan dan setiap minum, bahkan minumnya juga harus dibedakan. Kadang kita makan kan juga dengan minum, minumnya saja disuruh bismillah lagi, karena 2 hal yang berbeda. Jadi makannya pakai bismillah, minumnya juga pakai bismillah. Jangan dijamak, ya. Saya makan dan minum hari ini untuk semuanya Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Kalau kidal tetap harus belajar pakai tangan kanan. Mancing kidal, badminton kidal, apalagi yang kidal ini. Ya, tapi kalau urusan makan, usahakan pakai tangan kanan, belajar.
ya. Karena kidal itu hanya persoalan kebiasaan. Kecuali kalau qadarullah dia cacat, dia tidak punya tangan kanan, maka dia bisa menggunakan tangan yang ada. Atau bahkan tidak memiliki dua tangan, dia bisa menggunakan fisik yang ada. Maka kita bisa melihat ada orang cacat hanya punya kaki, makanya pakai kaki. Ini tidak apa-apa karena tidak memiliki kedua tangan. Wakul mimma yalika. Nah, ini jarang diketahui anak-anak zaman sekarang. Makanlah yang paling dekat denganmu. Kalau kita sedang makan dengan orang banyak, hidangannya banyak, kita duduk di satu sisi yang di situ cuma ada sayur lodeh, tempe goreng sama terong, sementara ayamnya jauh, tidak boleh kita muter-muter nyari ayamnya. Makanlah yang paling dekat adabnya. Saya kira jangan-jangan ini bukan hanya remaja saja Pak, orang tua juga begitu ya. Kita duduk kemudian berdiri muter-muter nyari yang enak. Ini ternyata tidak boleh. Adabnya makanlah yang paling dekat dengan posisi kita duduk, ya. Kalau sekarang ada HP bisa bagaimana? Bisa di SMS yang depannya ayam, tolong geser ayamnya ke sini, wah gitu ya. Ternyata disuruh makan dengan posisi kita yang paling dekat. Wa kul mimma yalika. Wa idza faraghta, kalau sudah selesai, fal'ak asobi'aka. Kalau kita makannya dengan tangan, Pak, sunnah terakhir adalah menjilati makanan yang ada di tangan ini. Jadi kalau makanan dalam satu porsi itu kata Rasulullah ada berkahnya, jangan-jangan berkah itu adalah nempel terakhir di tangan kita. Jadi kalau ada nasi, jilat nasi, dibersihkan Pak tangannya. Yul'ikoha au yal'akoha, dibersihkan. Tapi jangan juga makannya pakai sendok, selesai makan jilati tangan. Nah, ini nggak ada hubungannya. Makannya pakai sendok, selesai sunnah kata Ustaz jilati tangannya. Nggak, ini karena makannya pakai tangan tadi ya. Jangan makannya pakai sendok sama garpu, selesai makan dijilati biar dapat sunnahnya. Nah, ini nggak nyambung gitu. Jadi makannya pakai tangan dijilati. Wakul, dan kalau sudah selesai di akhir, alhamdulillah. Jadi kalau tadi pertama nggak tahu doa makan Allahumma barik lana, dia cukup menyebutkan bismillah. Juga tidak tahu doa setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana, maka cukup menyebutkan alhamdulillah. Masya Allah, itu makanannya berkah. Jadi makan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sudah dapat kenyangnya, dapat pahalanya. Ini adab tentang makan. Adab yang keempat, adab berbicara. Nah, ini juga sama. Apa adab berbicara dalam Islam? Takallamu bitibil qauli fi khairin. Kalau kita ngomong, maka hendaklah kita berbicara dengan kalimat yang baik-baik dan urusan yang baik-baik saja. Jadi kalau ada segala sesuatu yang tidak baik, tidak usah dibicarakan. Kalau tidak punya kosakata atau mufradat yang baik, lebih baik diam. Maka ada pepatah mengatakan diam itu emas. Ini kalau diamnya itu untuk menjaga kebaikan terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena seorang muslim harus berbicara dengan kalimat yang baik-baik dan urusan yang baik-baik saja. Wakhfid sautaka mutamahilan, dan hendaklah engkau rendahkan suaramu dan bicaranya pelan-pelan. Kan ada orang kalau ngomong memang kebiasaannya cepat, biasakan pelan-pelan ya. Ada orang memang kalau ngomong belibet cepat-cepat, ini ngomong apa tadi mah, nah itu. Maka pelan-pelan ngomongnya, suaranya juga direndahkan, jangan keras-keras. Wansit liman kallamaka mukbilan alaihi. Nah, kalau kita sedang bicara dengan seseorang dan orang tadi sedang berbicara dengan kita menghadap khususnya, maka kita tidak boleh menyela perkataannya sampai dia ketemu dengan titik pembicaraannya. Belum selesai dia ngomong kita potong, itu tidak diperbolehkan. Lalu kapan kita berbicara gantian? Tunggu dia selesai pada titik pembicaraannya, ya. Kenapa? Umumnya kalau ini sempat terjadi, apalagi di masalah yang urgent, masalah yang penting, masalah yang krusial, ini bisa memancing emosi. Nah, maka adabnya tunggu dia berhenti pada titik pembicaraannya, baru setelah itu kita gantian berbicara. Termasuk dalam adab diskusi, tidak boleh ada orang lagi ngomong. Ini kalau kita lihat
di televisi itu apa ini yang kick Andy contohnya, atau apa yang debat-debat, kan ada orang masih berargumen ngomong kemudian interupsi ya. Itu ajaran yang tidak benar dalam syariat Islam, memotong orang yang sedang berbicara sebelum pada titiknya. Maka kita biasakan dengarkan dulu, meskipun kita tidak sependapat, selesaikan dulu pembicaranya, setelah itu baru kita menyanggah atau menjawab apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini hampir punah dalam kehidupan kita. Wala tataqaddam baina yadail akabiri bil kalam, khususnya untuk anak muda, anak remaja, tidak boleh merasa hebat, merasa sombong kalau berbicara kepada kedua orang tua atau kepada orang-orang yang lebih senior daripada kita. Jadi kita meskipun sudah lulus S2, kalau bicara dengan orang tua itu tidak ada hubungannya dengan titel S2 kita. Meskipun kita lebih belajar banyak, mulai tingkatan pelajaran yang nasional bahkan internasional, pulang dari luar negeri ngomong dengan mantan guru SD kita, dengan guru SMP kita, nggak boleh sombong, harus tetap dijaga, karena tidak ada hubungannya titel kita dengan adab bagaimana kita harus berbicara kepada orang yang lebih senior dan lebih tua daripada kita. Itu adab berbicara. Dan kata Rasulullah, wal kalimatut thayyibatu, kalimat yang baik, kalau kita ngomong yang baik-baik tadi sesuai hadis Rasulullah, sodakotun, setiap omongannya bernilai sedekah. Nah, ya, apalagi ketika merespon, ya, pakai kalimat yang baik-baik, kalimat thayyibah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, ya, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang milenial, yang tidak memiliki arti dan tidak memberikan pahala, ya. Jadi kalau Allahu Akbar, masya Allah, subhanallah, kan enak dengarnya, sudah dapat pahala, ngomongnya juga baik-baik. Adab yang kelima, ini saya coba selesaikan 10 adab ini. Adab kelima adalah adab tidur. Ini juga rutinitas yang dilakukan siapa saja yang hidup di dunia ini, ada waktu tidur. Adabnya ada, bagaimana? Idza ataita madja'aka fatawaddu'a. Kata Rasulullah, kalau kamu mau mendatangi tempat tidurmu, tempat istirahatmu, maka hendaklah wudhu. Nah, jadi mau tidur, berwudhu dulu. Wanam ala shikkikal aimani. Setelah kita berwudhu, datang ke tempat tidur, tidurnya menggunakan bagian tubuh yang sebelah kanan. Jadi kata Rasul, miring ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini yang dijadikan landasan tidur. Ini sunnah, ya. Jadi miring ke kanan. Watlu ayat al-kursi. Lalu apa yang dilakukan? Bacalah ayat kursi marrotan, 1 kali, ya. Kemudian wajma' kafaika waqra' fihi suratal ikhlas wal muawwidzataini. Kumpulkan kedua telapak tangan kita ini dan bacalah surat al-ikhlas dan surat al-falaq, juga surat an-nas. Kemudian diapakan? Wanfus fihima, kemudian tiupkan kepada kedua telapak tangan. Ini ditiupkan setelah 3 kali surat tadi dibaca, tiupkan ke kedua telapak tangan. Wamsah bihima mastata'ta min jasadika. Kemudian setelah itu apa ini Pak begini? Diusap. Wamsah itu diusap ke seluruh tubuh kita yang terjangkau oleh tangan kita tadi, ya. Taf'al dzalika salasan, diulangi 3 kali, ya. Jadi yang ditiup ke tangan tadi dihapus, apa tadi Pak? Diusap 3 kali ke badan. Kalau kita baca surat ayat kursi, kemudian 3 ayat al-ikhlas dan muawwidzatain, tidur kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya, mudarat apapun bentuknya. Akan kalau kata orang kiriman santet dan lain sebagainya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjelang bangun dari tidur kita. Jadi tidak usah khawatir. Apa kata Rasulullah? Idza ataita madja'aka, kalau kamu datang ke tempat tidurmu, fatawaddu'a wudu'aka lis-shalah. Wudunya bagaimana? Seperti wudu salat. Tidak ada bedanya. Summat taji ala shikkikal aimani, kemudian tidurlah dengan miring bagian kananmu yang menjadikan dasar untuk kamu tidur. Jadi miring pakai sebelah kanan.
Ada hadis lain menyebutkan idza awa ila firasihi, kalau seorang mendatangi kasurnya kulalailatin, setiap malam, jama'a kafaihi, kumpulkan tadi tangannya tadi begini, summa nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibasuh ke seluruh badannya, mulai dari mana? Dari kepalanya, ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi, mulai dari kepalanya, wa wajhi, kemudian mukanya, setelah itu min jasadihi, sebagian anggota tubuhnya yang terjangkau oleh tangannya, yaf'alu dzalika salasa marratin, dilakukan 3 kali. Kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafizan wa la yaqrabuhu syaitan, tidak akan didekati oleh setan. Ini bisa dites ini Bapak Ibu. Bagaimana ngetesnya? Tidurnya tidak usah baca ayat kursi, nanti bangunnya lihat bagaimana. Besok bismillah lakukan ayat kursi ini, baca 3 surat, wudhu, kemudian dibasuh, bangunnya bagaimana. Ada tidak bedanya perintah Rasul dengan yang kita lakukan tanpa perintahnya? Silakan dicoba masing-masing, nanti di WA ke saya apa hasilnya, ya. Kita ngikuti perintah Rasulullah dengan yang tidak mengikuti perintah Rasulullah, beda atau tidak? Al-adabus sadis, adabul atos. Al-atos ini bersin, kata orang sekarang, bahasa Arabnya atos. Idza atosta, kalau kamu bersin, faghatti wajhaka biyadika, maka kamu tahan dengan tanganmu, ya, ditahan dengan tangan. Au saubika, kalau kita bawa kain dan lain sebagainya, tahan dengan kain. Ini kalau bersin, ya, jangan dibuka lebar-lebar. Tahan wajah kita itu dengan tangan atau dengan kain. Wahmadillah, dan pujilah Allah. Fa in syammataka ahadun, kalau ada seorang mengucapkan kepada kamu dengan perkataan qala yarhamukallah, maka jawablah fakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kalau ada bersin, disunahkan orang yang melihat temannya bersin, saudaranya bersin, orang di sampingnya bersin, itu mengucapkan yahdikumullah. Maka yang bersin tadi kalau dia mendengar ada saudaranya mendoakannya, maka dia menjawab kalau tadi yarhamukallah, maka dia menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini jawabannya kepada orang yang mengucapkan yarhamukallah tadi. Idza atasa wa du'a yadahu aw saubahu ala fihi, di mulutnya tadi, wa khafada aw ghudda biha, juga ditahan semampunya. Jangan dilepaskan bersinnya tadi sekuat tenaga, supaya pelong, tidak diperbolehkan. Maka tahan sekuat atau semampunya, ya. Ini adab bersin. Idza atasa ahadukum falyakul, kata Rasulullah, alhamdulillah wal yakulahu ahuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah, maka sebutlah yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian ada adab ke-7, at-tatha'ub. Adab yang ke-7 ini sama-sama buka mulut. Kalau yang tadi buka mulutnya karena bersin, kalau tasawuf ini namanya menguap. Sama-sama mulutnya tapi beda aktivitasnya. At-tasawub ini menguap. Riddat tasawuba mastatota, kalau kita menguap, ya, maka semampu kita untuk menahan uapan tadi, ya. Jadi jangan dibuka lebar-lebar, sunnah menahan uapan. Kalau kita nguap, semampu kita menahan uapan tadi. Wa amsik biyadika ala fika, kemudian juga ditahan mulutnya dengan menggunakan tangan, ya, ditahan. Wala takul, dan jangan bersuara seperti orang menguap itu. Jadi kalau ada orang menguap bersuara, itu tidak sesuai sunnah, karena harus ditahan dan tidak boleh dibuka lebar-lebar, ya, apalagi di depan orang, nanti tersedot orang di depannya. Ini kalau ada menguap dibuka lebar-lebar. Kata Rasulullah, atasaubu minasyaiton. Jadi kalau Bapak Ibu menguap, ini bagian dari skenario setan untuk masuk ke dalam tubuh kita atau keluar dari dalam tubuh kita. Maka lihat aktivitasnya, tidak ada orang melamun menguap, itu jarang. Yang ada orang sholat menguap,
Orang belajar menguap, ikut pengajian menguap. Coba Pak perhatikan orang menguap ini kapan aktivitasnya? Ngelamun tiba-tiba nguap itu jarang. Kenapa? Karena ini dari salah satu perbuatan setan. Jadi kalau kita dalam kondisi yang baik beribadah kepada Allah, perhatikan yang sering terjadi adalah menguap, karena menguap ini adalah bagian dari perbuatan setan. Fa idza tasaba ahadukum, jadi kalau menguap hendaklah ditolak semampunya, mastata'a. Fa inna ahadakum idza qala, kalau dia menguap kemudian bersuara, dohika, ya, dohika. Ini kalau kita nguap bersuara itu ada yang tertawa, berhasil. Siapa Pak yang berhasil tadi? Karena ini dari skenario setan, maka setanlah yang tertawa melihat kita menguap tidak ditutup, kemudian juga tidak kita tolak semampunya. Jadi kalau ada yang menguap ini harus kita tahan sekuatnya, karena ini bagian dari pekerjaan setan. Adab ke-8, adab majlis. Majlis ini pertemuan, pengajian dan lain sebagainya, apapun aktivitasnya, kumpul rapat, ini masuk dalam majlis. Idzan tahaita ila majlisin fasalim, kalau sudah selesai pertemuan apapun kegiatannya, maka ucapkanlah penutupnya dengan salam. Wajlis haitsu yantahi al majlis, juga duduklah sampai selesai majlisnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada kegiatan lain, tidak ada kegiatan darurat, kita ada pertemuan, ada pengajian, ada ceramah, duduk sampai akhir saja, dari awal sampai akhir selesai, itu sunnah. Ya, duduk saja. Maka dibicarakan, salah satu ulama dulu pernah tenar bagaimana seorang ikut pengajian, dia nggak dengarkan ustadznya, kemudian ditegur sama ustadznya tadi, kamu kenapa datang pengajian tapi tidak mendengarkan? Dia menjawab apa? Saya mau datang ke sini saja, mulai dari awal sampai akhir duduk, saya sudah mendapatkan sunnahnya. Nah, tertegun ustadznya tadi, masya Allah. Jadi dia datang ke situ saja, mulai ikut dari awal sampai akhir, meskipun dia tidak mendengarkan ustadznya, dia mendapatkan pahala sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah. Wala tajlis baina syamsi wa zilli, tidak boleh duduk di antara ruangan yang terkena sinar matahari yang panas dan sebagian lagi yang dingin. Kenapa tidak boleh? Karena itu tempat duduknya setan. Jadi kalau kita lagi duduk di ruang terbuka gitu, sebagian kena panas, sebagian lagi kena teduhan, jangan duduk di antara keduanya, karena itu tempat duduknya setan. Kalau mau sekalian panas, geser ke tempat yang panas. Kalau mau sekalian dingin, cari tempat yang dingin. Tidak boleh setengah-setengah. Maka kita dianjurkan ketika menjelang maghrib, mulai sinar matahari mulai setengah malam, setengah siang itu maghrib, itu tidak diperbolehkan, karena itu waktu setan juga. Pertemuan antara sungai dan laut, arus, itu juga tempat setan. Ya, ketemu dua laut juga tempat setan. Jadi yang setengah-setengah ini sangat dekat dengan tempat-tempat setan, termasuk kalau kita duduk di antara dua sinar tadi, yang satu ada naungan, yang satunya lagi kena sinar matahari, geser ke tempat yang panas sekalian, atau duduk di tempat yang dingin sekalian. Tapi Ustadz, saya duduknya tadi waktu di sini dingin, tiba-tiba matahari bergeser, itu beda kasusnya. Ya, karena itu bukan skenario kita, itu skenario yang di atas. Tapi kalau kita pas datang duduk, itu tidak diperbolehkan duduk di antara yang terkena sinar matahari, yang terkena naungan tadi. Wala tufarriqu bainal tsnaini illa bi'dzniha. Kalau kita datang sudah rapat, ini ada dua orang duduk rapat, karena kita mau ngobrol sama salah satunya, disuruh geser ke kanan, saya mau duduk di sini, tidak boleh. Ya, jadi kalau kita ketemu teman akrab, wah itu sudah penuh padat orang, coba geser sini, saya mau duduk di sini. Memisahkan dua orang yang sudah mepet duduknya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Wala tuqim ahadan min majlisihi, juga sama. Kita datang sudah rapat ini, gak ada tempat duduk, karena kita merasa senior, ada yang muda di situ, kamu anak-anak sana, belakang sana. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, Bapak Ibu ya. Anak-anaknya tadi disuruh pergi, kita kemudian duduk di situ. Ya, karena kita merasa lebih tua, karena anak-anak tadi disuruh pergi keluar saja. Ini tidak diperbolehkan. Wala tuqim ahadan min majlisi, enggak boleh mendirikan orang kemudian kita duduk di tempat duduknya.
Wafsah, lalu bagaimana? Wafsah liman dakhala wadhkurillaha fi, maka berlapang-lapanglah. Kalau masih bisa digeser maka ditertibkan. Maka kalau sholat Jumat padat itu ada yang menertibkan saf, di safnya ditertibkan, ya, ditertibkan, berlapang-lapanglah, ya, jadi yang kosong-kosong masih bisa terisi dengan baik, diatur duduknya. Wazkurillah fihi, dan sebutlah nama Allah di dalam majelis tersebut, karena kalau lupa dengan nama Allah dan Rasulnya maka disebut dengan majelis bangkai. Maka kalau sudah disebut majelis bangkai, urusan yang dibicarakan di dalamnya pasti berbau busuk, hasilnya juga akan berbau busuk. Wa aqalluhu kafaratuhu, minimal, ini saya kira sudah hafal semua, ditutup dengan kafaratul majlis. Apa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini perintah Rasulullah, adab yang ke-8 tentang duduk tadi. Kemudian adab ke-9, adab di jalanan. Jadi kalau sudah menyebutkan jalan di sini adalah jalan umum yang dipakai untuk semua orang. Jalan depan rumah, jalan rumahnya sendiri tidak berlaku. Di jalanan umum. Jadi jalanan umum ada adabnya. Apa adabnya? A'ti thariqa haqqahu. Jadi jalanan umum itu karena dipakai untuk semua orang, ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Apa kata Rasulullah? Faghuddo basaraka. Kalau kita di jalanan umum, kata Rasulullah, sunnahnya menjaga pandangan mata, karena banyak orang yang lewat di situ, semua orang yang lewat dilihat. Wah, ini cantik ini. Wah, ini siapa ini? Wah, itu kata Rasul, maka jagalah pandangan mata, karena jalanan umum itu dipakai untuk semua orang, ya. Apalagi yang naik sepeda motor pakai baju minim itu, Bapak Ibu, ya, kelihatan maut nggak karuan. Jaga pandangan mata. Kita tidak usah mengkhawatirkan bagaimana orang dengan kondisinya di jalan raya, karena kenapa? Kita yang menjaga diri kita sendiri dengan menjaga pandangan mata. Waqufal adza, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyakitkan di jalanan umum. Waridda salam, kalau tadi kita ketemu dengan saudara semuslim, kita naik sepeda motor, ada yang sedang jalan atau yang sedang duduk, maka sampaikanlah salam, ucapkanlah salam. Kalau kita sedang jalan lambat ketemu dengan sepeda motor yang lambat juga dan kita kenal, juga boleh mengucapkan salam, assalamualaikum, begitu ya. Wa'mur bil ma'ruf, dan hendaklah melakukan kegiatan yang baik-baik saja dan mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Kata Rasulullah, iyyakum wal julusa ala turuqat, hendaklah kamu menghindari duduk-duduk atau melakukan majelis pertemuan di jalan-jalan. Jadi kalau kita mau walimah, Bapak Ibu, karena mepet jalan raya kita dengan rumah kita, hindari. Kalau kita punya uang, maka carilah tempat walimah di gedung pertemuan, karena Rasulullah menyebutkan jangan menggunakan jalan untuk kegiatan kumpul-kumpul apapun acaranya. Tapi kalau memang terbatas, maka ada hak-haknya. Sebab mengapa? Kata Rasulullah, kata mereka, malana budun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ini sudah jadi kebiasaan. Nah, ini kalau ada walimah yang kebiasaan di jalan itu bagaimana? Natahaddatsu fiha, kadang kita ngobrol, kadang kita ada acara, kadang ada kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Qala, kata Rasulullah, fa idza abaitum, kalau kamu enggak bisa menghindari tadi, harus menggunakan jalan untuk kegiatan, fa'atu thariqa haqqaha, maka berikanlah jalan, hak-hak jalan tadi kepada penggunanya. Qalu wa ma haqqut thariq, apa hak-hak jalan itu bagi orang lain yang menggunakan jalan? Ghaddul basari, matanya jaga pandangannya. Waqaful adza, jangan menyakiti atau berbuat yang menyakitkan orang. Ini bukan memukul, bukan hanya saja memukul atau membuli dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini Ustadz Najam mau berangkat ke mana ini, ke Pondong lah, ke Turbusiman lah contohnya, Ustadz Najam ya. Dia sudah jalan sampai Tapis, tahu-tahu jalannya ditutup total di situ karena ada walimah, ada kegiatan dan lain sebagainya. Ustadz Najam sakit,
ini kok bisa, dan itu azab, bagian dari azab. Menyakiti orang pengguna jalan yang meskinya dia bisa lewat, tidak bisa lewat, harus mengejar waktu, dia merasa kecewa, kok bisa jalanan ditutup untuk kegiatan, itu sudah termasuk azab. Maka berikan sedikit hak jalan orang lain untuk lewat di situ, jangan ditutup total, karena ini hak pengguna jalan orang lain. Jadi karena jalanan itu bukan jalanan umum, tidak ada jalan Pemda, tidak ada jalan RT, tidak ada jalan RW, ya, karena yang dipakai jalan itu adalah jalanan umum. Maka sisihkan sedikit untuk orang lewat di situ supaya tidak menyakiti yang lainnya atau pengguna jalan yang lainnya. Adab yang ke-10, adab menggunakan pakaian. Alhamdulillah waktunya cukup juga meskipun sangat singkat penjelasannya. Ilbasil jamila minathiyab, kalau menggunakan pakaian, gunakanlah pakaian yang baik. Yang baik itu apa? Yang sesuai dengan, kalau kita beragama Islam, sesuai dengan syariat Islam. Minimal kalau bagi perempuan menutup aurat, ya. Maka gunakanlah pakaian-pakaian yang pantas, yang baik, yang sopan. Minathiyabi wa afdaluha, tapi ada yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Al-abyadu, warnanya putih. Jadi kalau kita pakai pakaian putih itu ternyata sunnah. Jadi nanti setelah ini kalau mau mendapatkan sunnah dalam berpakaian, pakai pakaian yang putih-putih. Kok itu nggak ganti-ganti pakaiannya? Karena memang punya 6 pakaian, setiap hari pakai putih, bukan nggak ganti-ganti. Dia pingin sunnah, dapat sunnah Rasulullah, pakai putih terus ya, bukan nggak ganti-ganti. Kapan dicucinya bapak itu pakaiannya? Karena dia menjalankan sunnah Rasulullah tadi. Wala yujawizu ka'baka saflan, tidak boleh pakaian itu melebihi bawah batas kaki panjangnya hingga terseret-seret, ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi pakai pakaian kalau panjang dipotong, disesuaikan, jangan sampai terseret-seret. Apalagi yang terseret-seret tadi sudah jalan kemana-mana, menyapu semua pekarangan orang, dipakai masuk untuk sholat. Wabda biyaminika libsan, kalau kita menggunakan pakaian mulailah dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Wabisimalika khol'an, dan bukanya dimulai dari sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali dilepas. Sama juga dengan menggunakan sendal, dipakai sebelah kanan dan dilepas terakhir juga sebelah kanan. Pakai sendal saja diatur. Rasulullah fitana ulihi, Rasulullah pakai sendal itu dipakai sebelah kanan dulu, kemudian ketika dilepas sebelah kanan juga yang terakhir dilepas. Itu 10 adab yang biasa kita lakukan sehari-hari dalam kegiatan kita. Semoga ini menjadi manfaat dan berkah buat kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.